Hi, welcome to Mathematics by Atina Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki materi bab 5 tentang barisan dan deret untuk matematika wajib kelas 11. Pada video kali ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang pola bilangan, yang kedua tentang barisan bilangan, dan yang ketiga tentang deret bilangan. Untuk pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pola bilangan. Pola bilangan seringkali ditampilkan dengan menggunakan sekumpulan objek, benda, ataupun simbol. Kumpulan benda itu dapat diwakili dengan menggunakan lambang noktah. Nah, lambang noktah itu bentuknya seperti lingkaran seperti ini. Berikut ini ada beberapa bentuk susunan pola bilangan yang sering kita jumpai. Yang pertama itu ada pola bilangan asli. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, untuk bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, apabila kita simbolkan dengan menggunakan lambang noktah, itu contohnya akan berbentuk seperti ini, pola bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada pola bilangan asli ganjil. Nah, bilangan asli ganjil itu yang kita ketahui dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, apabila angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya itu kita simbolkan menggunakan lambang noktah, akan membentuk pola seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada pola bilangan asli genap. Untuk bilangan asli genap yang kita ketahui itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, apabila bilangan asli genap ini kita simbolkan menggunakan lambang noktah, maka pola bilangannya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya yang keempat ada pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga di sini dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan angka selanjutnya dari pola bilangan segitiga, itu kalian bisa menyimbolkan menggunakan lambang noktah. Jadi, angka 1, 3, 6, 10 ini kita bentuk lambang noktahnya menjadi bentuk segitiga. Jadi apabila kalian ingin mencari pola yang selanjutnya, kalian bisa melanjutkan gambar noktahnya dan menyusunnya dalam bentuk segitiga untuk melanjutkannya. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu didapatkan dari kuadrat. Jadi kita mulai dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga untuk pola bilangan persegi itu dimulai dari angka 1, yaitu 1 kuadrat, 4 didapat dari 2 kuadrat, 9 didapat dari 3 kuadrat. Berarti apabila kalian ingin melanjutkan, bisa kalian hitung mulai dari 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Dan apabila kita gambarkan dengan simbol noktah akan berbentuk persegi seperti ini. Lalu yang terakhir ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu angkanya dimulai dari angka 2, 6, 12, dan 20. Jadi apabila angka 2, 6, 12, dan 20 ini kita simbolkan menggunakan lambang noktah, akan membentuk bentuk persegi panjang seperti ini. Itu yang disebut dengan pola bilangan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara suatu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama
itu dimisalkan dengan U1, lalu bilangan kedua adalah U2, bilangan ketiganya U3, dan bilangan ke N adalah UN, maka barisan bilangan itu bisa ditulis sebagai U1, U2, U3, titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah menyimbolkan tergantung dari barisan bilangannya itu ada berapa banyak bilangannya. Jadi bisa kalian teruskan U4, U5, U6, U7 sampai suku yang terakhir yaitu UN. Jadi kalau misalnya barisan bilangannya itu ada 10 bilangan, berarti akan kita tulis di sini mulai dari U1, U2, U3 sampai U10. Nah, jadi UN-nya ini tergantung dari barisan bilangannya itu ada terdapat berapa banyak bilangannya. Kita masuk pada contoh yang pertama dari barisan bilangan. Tentukan 5 suku pertama pada suatu barisan bilangan jika suku ke N ditentukan oleh aturan UN sama dengan 2N ditambah 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus perhatikan terlebih dahulu aturan dari barisan bilangannya. Jadi di sini aturan dari barisan bilangannya itu adalah UN sama dengan 2N ditambah 3. Nah, yang akan kita cari itu adalah 5 suku pertama. Maka nilai N di sini akan kita ganti mulai dari angka 1 sampai angka 5. Pertama, kita ganti dulu untuk nilai N-nya sama dengan 1. Berarti U1 atau suku ke-1-nya itu adalah 2 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya 5. Selanjutnya kita hitung untuk nilai N sama dengan 2, kita cari berarti 2 dikali 2 ditambah 3, hasilnya 7. Lalu untuk N sama dengan 3, 2 dikali 3 ditambah 3, hasilnya 9. Untuk N sama dengan 4, 2 dikali 4 ditambah 3, hasilnya 11. Dan yang terakhir untuk N sama dengan 5, itu 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, jadi untuk perhitungan UN-nya ini kita sesuaikan dari soal. Karena di soal bentuk UN-nya itu adalah 2N ditambah 3. Jadi huruf N di sini akan kita ganti mulai dari angka 1 sampai 5. Karena yang diminta di soal adalah 5 suku pertama. Apabila misalnya di soal yang diminta adalah 10 suku pertama, berarti kalian harus menghitung mulai dari N-nya 1 sampai N yang ke-10. Nah, karena sudah kita hitung mulai dari N1 sampai N5, jadi 5 suku pertama pada barisan tersebut bisa kita tulis sebagai 5, 7, 9, 11, 13. Jadi inilah 5 suku pertama dari barisan bilangan yang dinyatakan oleh aturan UN sama dengan 2N ditambah 3. Selanjutnya, contoh yang kedua, rumus umum suku ke N dari sebuah barisan ditentukan oleh aturan UN sama dengan 4N dikurang 1. Pertanyaan yang A, tentukan suku ke-4, suku ke-6, dan suku ke-10. Lalu yang B, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 95? Pertama, kita akan hitung dulu untuk menjawab yang A, yaitu berapa nilai suku ke-4, suku ke-6, dan suku ke-10. Caranya sama seperti pada contoh 1 yang tadi. Nah, karena di sini yang diminta hanya suku ke-4, 6, dan 10, jadi nilai N-nya hanya kita hitung untuk N sama dengan 4, N sama dengan 6, dan N sama dengan 10. Jadi sama seperti tadi caranya, tinggal kita masukkan saja ke bentuk rumus UN-nya. Untuk U4 hasilnya adalah 15, untuk U6 hasilnya 23, dan U10 hasilnya 39. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai suku ke-4 atau U4-nya itu sama dengan 15. Lalu untuk suku ke-6-nya atau U6-nya itu sama dengan 23, dan suku ke-10-nya atau U10-nya itu sama dengan 39. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, suku keberapakah nilainya yang 95?
Nah, kita ketahui pertama rumus UN-nya. Di soal rumus UN-nya itu sama dengan 4N dikurang 1. Nah, karena yang ditanya itu adalah suku keberapa nilai yang 95, berarti kita ketahui bahwa UN itu sama dengan 95. Jadi di sini kita ganti 95 sama dengan 4N dikurang 1. Jadi kita akan cari nilai N yang memenuhi persamaan ini. Jadi dengan mengikuti proses aljabar, kita cari nilai N-nya didapat 24. Jadi suku barisan yang nilainya 95 adalah suku yang ke-24 atau U24. Nah, yang ketiga, kita bahas tentang deret bilangan. Perhatikan barisan 6 bilangan asli yang pertama berikut. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi angka 1 sampai 6 ini merupakan U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Sekarang, jika suku-suku barisan itu dijumlahkan, maka akan diperoleh bentuk penjumlahan berikut. Jadi, ke-6 suku ini akan kita jumlahkan sehingga bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Nah, jumlah dari suku-suku barisan seperti itu bisa kita sebut dengan penjumlahan beruntun atau nama lainnya disebut dengan deret. Nah, jadi apabila kita menjumlahkan ke-6 suku ini atau 6 angka pada bilangan asli pertama ini, kita jumlahkan semua, itu disebut sebagai deret. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa deret bilangan itu adalah jumlah beruntun dari suku-suku barisan bilangan yang bisa kita tulis sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah hingga UN. Jadi untuk menghitung deret bilangan, kita cukup jumlahkan saja semua suku atau semua bilangan yang diminta. Jadi apabila yang diminta jumlah 10 suku pertama, berarti tinggal kalian jumlahkan mulai dari angka U1-nya sampai U10-nya. Apabila diminta hanya 5 saja, berarti kalian jumlahkan mulai dari U1-nya sampai U5. Jadi itu yang disebut dengan deret bilangan. Baik, sekian untuk video materi kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menemani kalian belajar daring di rumah. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!